Selamat pagi, perkenalkan nama saya Felicita Rusadi Aryo Asin. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara. Negara yaitu suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara juga yaitu alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus tercapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua yaitu aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin. Tujuan negara sangat erat kaitannya dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan negara yaitu pedoman untuk mengarahkan seluruh kegiatan aktivitas negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem. Pancasila yaitu berpandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut yaitu perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Yang ketiga, menggali sumber yuridis, historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila yaitu dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya di tempat dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis Pancasila. Kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR. Yang ketiga, sumber sosiologi Pancasila. Pandangan berlandaskan pada pemikiran Behrens de Haan yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita-cita. Terakhir, sumber politis Pancasila. Pancasila yaitu norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hak hidup orang banyak. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya, yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an Nasakom lebih populer. Yang kedua, pada masa pemerintahan era 67 reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Seperti contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dan TAP. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sesuai dengan hasil survei Kompas pada tahun 2008 tanggal 1 Juni yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. Selain itu, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan yang pertama, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang terakhir, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.